Jasa Marga baru aja merilis laporan keuangan 2025 mereka. Dan di balik angka-angkanya yang besar, ada cerita strategi yang menarik banget. Pertanyaannya, apakah pertumbuhan masif mereka ini diimbangi sama manajemen resiko yang cerdas? Yuk kita bongkar bareng-bareng angkanya. Kita mulai dengan angka yang paling wah. Total aset JSMR di akhir 2025 itu nyaris 160 triliun rupiah. Biar kebayang ya, angka ini gede banget dan menempatkan JSMR sebagai salah satu perusahaan infrastruktur dengan neraca terbesar di Asia Tenggara. Ini nunjukin skala ekspansi dan ambisi jangka panjang yang luar biasa. Dan ini dia nih paradoks yang mau kita telusuri. Biasanya kan kalau perusahaan ekspansi besar-besaran, kesehatan keuangan jangka pendeknya suka dikorbanin. Tapi JSMR kelihatannya berhasil melakukan keduanya. Nah, gimana caranya mereka menyeimbangkan dua hal ini? Itulah inti dari penelusuran kita kali ini. Oke, mari kita mulai dari sisi asetnya dulu. Pertumbuhan yang meledak ini sebenarnya datang dari mana sih? Jawabannya ada di investasi strategis mereka yang sangat-sangat terfokus. Seperti yang bisa kita lihat di sini, total asetnya itu melonjak lebih dari 11 triliun rupiah cuma dalam 1 tahun. Ini bukan sekedar pertumbuhan biasa, ini lonjakan yang signifikan. Sekarang, ayo kita gali lebih dalam buat lihat apa mesin penggeraknya. Nah, yang menarik banget dari sini adalah fokusnya itu loh. Hampir 94% dari aset tidak lancar mereka terkonsentrasi di satu hal, hak konsesi jalan tol. Ini bukan cuma strategi, tapi ini kayak sebuah pernyataan keyakinan. Fokus setajam ini menunjukkan kalau manajemen percaya banget sama profitabilitas jangka panjang dari bisnis intinya, dan itu sinyal positif buat para analis. Tentu, ada komponen lain yang ikut menyumbang. Ada properti investasi, aset non-keuangan, dan aset tetap juga. Tapi ya, skalanya nggak sebanding sama investasi masif di hak konsesi. Jadi ini jelas menggarisbawahi di mana letak prioritas strategis perusahaan. Pertumbuhan aset yang masif tentu aja butuh pendanaan yang sama besarnya kan? Nah sekarang, mari kita balik neracanya dan kita lihat gimana JSMR membiayai semua ini. Karena cerita sesungguhnya justru ada di sisi liabilitas. Dan slide ini nunjukin inti strategi keuangan mereka dengan sangat jelas. Coba perhatikan pergeserannya. Mereka nambah utang jangka panjang sebesar 13,3 triliun. Tapi di saat yang sama, mereka justru memangkas utang jangka pendek sampai 5,6 triliun. Ini ibaratnya kita nukar utang kartu kredit yang bunganya mencekik dengan KPR yang tenornya panjang dan lebih ringan. Langkah yang cerdas banget untuk kesehatan keuangan jangka panjang. Jadi, poin krusialnya adalah ini manuver keuangan yang dieksekusi dengan sangat baik. Mereka secara aktif mencocokkan horizon pendanaan dengan umur aset. Ya masuk akal kan, membiayai jalan tol yang bisa menghasilkan pendapatan selama 30-40 tahun, itu ya pakai utang yang jangka waktunya juga panjang, 10-20 tahun. Ini namanya manajemen keuangan yang bijaksana dan hati-hati. Tapi, sebagai analis yang jeli, kita nggak boleh cuma lihat sisi terangnya aja. Ada satu awan kecil nih yang perlu kita perhatikan. Liabilitas pajak tangguhan mereka meningkat 378 miliar rupiah. Ini artinya apa sih buat investor? Sederhananya gini, ini adalah pajak atas keuntungan yang udah diakui di laporan laba rugi, tapi bayarnya nanti di masa depan. Walaupun ini adalah efek samping dari pertumbuhan, ini tetap aja kewajiban kas di masa depan yang harus dilunasi. Jadi, ini adalah item yang wajib, kudu, musti dipantau dalam setiap analisis risiko pendanaan. Sekarang, kita sampai di bagian yang paling mengesankan dari analisis ini. Di tengah ekspansi besar-besaran, gimana kondisi kesehatan keuangan jangka pendek JSMR? Jawabannya adalah sebuah manuver yang cukup mengejutkan. Oke, sebelum kita lanjut, kita segarkan ingatan dulu ya. Likuiditas jangka pendek itu intinya kemampuan perusahaan untuk bayar tagihan-tagihan yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Semakin kuat likuiditasnya, semakin rendah risiko operasionalnya, dan semakin fleksibel juga perusahaannya. Jadi, gimana JSMR memperkuat likuiditasnya? Dengan cara agresif memangkas liabilitas jangka pendek. Tabel ini menunjukkan 3 pemangkasan terbesar. Beban akrual turun hampir 18%. Utang pajak anjlok drastis sampai 77%, dan porsi utang bank yang akan jatuh tempo juga turun lebih dari 25%. Ini adalah perbaikan yang fundamental, bukan cuma polesan kosmetik. Coba kita soroti kontributor terbesar dari perbaikan ini, beban akrual jangka pendek. Ini tuh biaya-biaya yang sudah terjadi tapi belum dibayarkan. Nah, penurunan signifikan sebesar 2 triliun rupiah di pos ini secara langsung mengurangi tekanan pada kas jangka pendek perusahaan. Dan ini bukan interpretasi kami semata ya, angka-angka ini bisa Anda verifikasi langsung di laporan keuangan resmi mereka.
Ini menunjukkan ada upaya yang disengaja dan berhasil untuk membersihkan raca jangka pendek yang merupakan ciri khas dari manajemen kas yang proaktif dan disiplin. Baiklah, kita sudah membedah banyak sekali data. Sekarang, mari kita rangkum semuanya menjadi poin-poin kunci yang bisa jadi dasar analisis Anda. Jadi tesis investasinya bisa kita sebut pertumbuhan dengan kehati-hatian. Kesimpulannya begini, JSMR itu sedang lari maraton, bukan lari sprint. Mereka membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan jangka panjang, sambil memastikan mereka punya cukup napas atau likuiditas untuk melewati setiap rintangan jangka pendek. Satu-satunya lampu kuning adalah liabilitas pajak tangguhan yang perlu terus kita awasi. Tentu saja, analisis ini membawa kita pada satu pertanyaan krusial untuk masa depan. Seluruh strategi ini kan bertumpu pada satu asumsi, proyek-proyek jalan tol baru ini bakal sukses. Jadi pertanyaan kuncinya adalah, apakah arus kas dari konsesi ini nanti akan cukup kuat untuk melunasi utang besar yang mereka ambil? Jawaban atas pertanyaan inilah yang akan menentukan apakah harga saham JSMR akan terus melaju di jalur cepat atau justru terjebak dalam kemacetan.